Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, teman-teman aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang salah seorang dai salafi wahabi yang bernama yaitu Khalid Basalamah, yang beredar sebuah video menyatakan bahwasanya Khalid Basalamah ini bingung ketika ditanya apakah arsy ini makhluk atau bukan. Nah, ini videonya viral tentang pertanyaan dari jamaahnya, apakah arsy singgasananya Allah ini makhluk atau bukan. Nah, ternyata Khalid Basalamah ini bingung dia. Ya, dia tidak mengetahui, bimbang, panik ketika ditanya apakah arsy singgasana Allah ini makhluk atau bukan, sehingga tidak bisa menjawab apakah arsy ini makhluk ataukah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kelompok yang berpaham mujassimah atau musyabbihah sebagaimana salafi wahabi ini pasti menyatakan bahwasanya Allah ini adalah layaknya seperti benda, ya, benda hidup, ya, karena Allah ini dianggap oleh kelompok salafi wahabi ini jisim atau memiliki fisik. Itulah yang disebut kenapa kemudian salafi wahabi ini sebagai kelompok mujassimah, ya, karena menyamakan Allah ini seperti layaknya manusia yang memiliki fisik atau raga, atau dikatakan sebagai faham musyabbihah karena menyerupakan Allah layaknya seperti makhluk manusia, makhluk ciptaannya. Nah, sehingga kemudian dia merasa bingung atau merasa bimbang kira-kira arsy ini makhluk atau bukan, karena dianggapnya arsy ini adalah bagian dari zat Allah atau sesuatu yang ini menempel dengan Allah yang sama-sama memiliki fisik, ya. Jadi arsy ini dianggapnya fisik, kemudian Allah ini juga fisik, jadi sama-sama fisik, sehingga dia bingung apakah yang berfisik ini termasuk makhluk ataukah yang berfisik ini karena dia menyatu dengan zat Allah, apakah dia bagian dari Allah itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan Khalid Basalamah ini merasa bingung atau bimbang dalam memahami tentang arsy. Nah, ini telah dijawab oleh tokoh salafi wahabi sendiri yang menjadi panutan kelompok salafi wahabi, yaitu yang dikatakan sebagai Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini jelas ada uraian yang sangat lengkap, sangat jelas disampaikan oleh beberapa tokoh salafi wahabi. Seharusnya Khalid Basalamah ini bisa merujuk kepada tokoh panutannya, diantaranya yaitu statement dari Ibnu Taimiyah, kemudian dari Ibnu Syekh Saleh Ibnu Utsaimin, kemudian juga dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, jadi jawabannya sebenarnya arsy ini makhluk atau bukan. Nah, ini telah dijawab oleh Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disampaikan, ya, bersamaan bahwasanya arsy adalah makhluk juga, karena Allah berfirman dialah Tuhannya arsy yang besar. Jadi arsy ini memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara arsy dengan Allah ini sesuatu yang berbeda. Jadi tidak melekat atau tidak menempel, tidak menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang itu bukan Allah, ini jelas bahwasanya dia adalah makhluk atau ciptaan.
Jadi segala sesuatu yang itu bukan Allah berarti semuanya mengandung ciptaan, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah atau disebut dengan Syekhul Islam menurut kelompok Salafi Wahabi. Nah, kenapa Khalid Basalamah tidak merujuk, tidak mengambil apa yang menjadi pendapatnya dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Ibnu Utsaimin, ya ini tokoh dari Wahabi juga. Ini yang disampaikan yaitu dalam kitab Majmu' Fatawa war Rasail. Ya, sesungguhnya arsy adalah makhluk. Nah, jadi ini disampaikan oleh Saleh Ibnu Utsaimin bahwasanya ternyata arsy ini makhluk. Dia bukan bagian dari zat Allah, bukan bagian dari sesuatu yang menempel dengan Allah. Jadi antara Allah dengan arsy ini sesuatu yang berbeda, yang tidak memiliki unsur kesamaan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya arsy ini adalah bagian dari Allah. Ya, bagian dari zat Allah. Ini jelas sangat tidak tepat kalau mengatakan arsy adalah bagian dari zat Allah. Ya, nah inilah yang difahami oleh Khalid Basalamah dan tentunya tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang lain yang menyatakan bahwasanya Allah ini layaknya seperti manusia yang duduk di atas kursi. Nah, ini sehingga seolah-olah tempat duduknya Allah ini sama-sama memiliki kesatuan bagian dari zat Allah. Nah, sehingga bingung apakah arsy ini makhluk ciptaan Allah ataukah bagian dari Allah itu sendiri. Ya, ini penjelasan dari Saleh Ibnu Utsaimin bahwasanya sesungguhnya arsy adalah makhluk. Nah, ini dalam kitab Majmu' Fatawa war Rasail. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh murid dari Ibnu Taimiyah. Ya, ini yang disampaikan oleh murid Ibnu Taimiyah yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sesungguhnya arsy adalah makhluk. Ini dalam kitab yaitu Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ya, nah ini penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, sesungguhnya arsy adalah makhluk. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Sesungguhnya arsy adalah makhluk. Nah, berarti tokoh Salafi Wahabi ini semuanya sepakat ya. Mayoritas semuanya ini sepakat bahwasanya arsy adalah makhluk, bagian dari ciptaan Allah. Jadi singgasana Allah ini bagian dari ciptaan Allah, bukan bagian dari zat Allah. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Kemudian juga diperjelas oleh Az-Zahabi. Apa yang disampaikan oleh Az-Zahabi? Salaful ummah dan para imam-imamnya mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah keduanya telah menunjukkan bahwasanya arsy adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Dia menciptakannya dan mengadakannya. Ini dalam kitab Al-Arsy. Ya, ini penjelasan atau penjabaran dari Imam Az-Zahabi. Nah, kemudian dari tokoh yang lain, misalnya ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hazm. Ini dalam kitabnya yaitu Maratibul Ijma'. Ya, ini penjelasannya. Bab ijma' dalam akidah kufur orang-orang yang menyelisihinya. Ulama telah sepakat bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu esa, tanpa ada sekutu baginya. Ia sang pencipta segala sesuatu selainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada hentinya dengan keesaannya dan tidak ada sesuatu apapun yang membersamainya. Kemudian ia menciptakan segala sesuatu, bahkan kesemuanya sebagaimana yang ia kehendaki. Sesungguhnya jiwa atau nyawa itu makhluk, arsy itu makhluk, dan alam bahkan kesemuanya ini adalah makhluk. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Hazm ya dalam kitab yaitu Maratibul Ijma'.
Nah, jadi telah sepakatlah bahwasanya di kalangan Salafi Wahabi sendiri, para ulamanya atau panutannya ini mengatakan bahwasanya arsy ini adalah makhluk, bukan bagian dari zat Allah. Jadi sesuatu yang berbeda antara Allah dengan ciptaannya dengan makhluk, antara Allah dengan arsy, antara Allah dengan Sidratul Muntaha misalnya, ya ini jadi sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi untuk kelompok Salafi Wahabi, sehingga tidak ragu-ragu lagi menyatakan bahwasanya arsy ini adalah makhluk, sehingga mereka kelompok Salafi Wahabi yang selama ini masih terperangkap atau terperosok dalam paham Mujassimah, mudah-mudahan bisa bertaubat, sehingga akidahnya bisa lurus, ya tidak terjangkiti dengan akidah yaitu Mujassimah yang berfaham bahwasanya Allah ini layaknya memiliki jisim, memiliki jasmani, atau memiliki tubuh atau fisik seperti manusia. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah ini tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Antara khalik dengan makhluk itu jelas sesuatu yang berbeda. Segala sesuatu di alam semesta ini yang ini bukan Allah, artinya ini adalah selain Allah, berarti semuanya adalah makhluk. Ya, nah mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa bertambah keilmuannya. Ya, jadi bukan berarti bahwasanya tokoh-tokoh Salafi Wahabi di antara ulamanya, meskipun dia bertitel atau bergelar LC misalnya atau doktor misalnya, bahkan sekelas profesor pun ini bisa salah dalam memahami akidah Islam, ya, sehingga akidahnya ini kacau balau, ya, akidahnya ini terjangkiti atau teracuni dengan akidah-akidah agama lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Maka sudah pantasnya, sudah selayaknya kita untuk saling mengkritik. Jangan sampai kita hanya hobi mengkritik, sehingga ketika dikritik balik ini tidak terima. Maka hendaknya kelompok Salafi Wahabi yang selama ini hobi mengkritik amalan Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan tersinggung, jangan marah. Ketika kelompok Aswaja atau Sunni Ahlussunnah wal Jamaah mengkritik balik, hendaknya untuk bisa diterima dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, ya, sehingga di antara kita semuanya tidak perlu ada rasa saling membenci. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.